aku nggak bisa semirip Jering lah, dan mungkin aku jadi Jering ini. Sering kok kontrolnya turun ya. Dari semua omongan kan hampir 80% nakal. Kebalik kadang. Bro, kalian positifku di mana? Oke, balik lagi di Keset. Yang datang ke sini tuh Agung. Gondrings. Agung bandnya banyak. Bandnya banyak. Drummer barang. Barang mati. Barang mati. Sehat, Gung? Sehat. Sehat. Sibuk apa, Gung? Sibuk apa Sibuk. hari ini sibuk apa? Sibuk layangan. pandemi, sibuk sama keluarga. Utamanya sih kayak gitu. Terus apa ya? Layangan. Apa yang kita sekarang tentang layangan? Celepuk. Sekarang banyak lomba-lomba virtual gitu. Wih, lomba virtual. Lomba virtual. Ngawak. Lomba online. Gimana lomba online? Kalau makan online. Kan luar biasa. Online. Nanti tak transfer makanan ke rumahmu ya. Lewat WhatsApp. Aku sebenarnya gini, aku kan pengen nggak begitu main layangan sih, tapi suka dengan layangan yang sekarang penuh lampu-lampu. Jadi apa bintang-bintang tuh tersinggung mereka. Tersinggung. Kok terangan mereka? Itu malas keluar. Banyak variasinya. Jadi apa namanya? Layangan bebean, layangan apa yang daun-daun tuh? Karas itu mulai minggir ya. Sekarang Ya, celepuk mulai. teknologi karena tradisi sama teknologi bersatu ya. Jadinya celepuk kedip-kedip. Bebean kayak misi dulu ya. Teknologi bersatu jadi celepuk dari mana? Dari paling basic lah. Kita kenal gitu kan Agung. awalnya dipanggil Kak Agung tuh dari mana gitu. Sampai teman-teman yang seumuranku tuh manggil Kak Agung. Karena yang tua pun manggil kayak Ya. gitu. Apa Kak Agung? Awal itu gini, kuliah dulu kan di isi. Aku satu iya. kuliah. Tamat ya Ki kuliah? Tamat. Oh, tamat setelah hampir pemutihan apa udah? Udah. udah pemutihan. Setelah pemutihan tamat akhirnya. Bosan akhirnya. Akan lahir anak kedua baru tamat. Oh iya. Jadi pas kuliah tuh aku kan sering bergaul ke asrama polisi di Sanglah tuh. Oh iya. Nah, kebetulan waktu main-main ke asrama polisi itu aku ngajak teman-teman kampus. Di sana anak polisi itu biasa lu manggil Kak Agung gitu loh. Kenapa dia manggil Kak Agung? Karena kayak Ya, umum kayak mereka gitu. kecil loh, mereka masih kecil. lebih kecil dari aku gitu kan. Iya. Kak Agung gitu kan. Nggak tahu kenapa teman-teman kampus Iya. itu manggilnya Kak Agung. Teman-teman di gitu. musik manggil gitu. Ya, dari teman-teman kampus tuh ke teman-teman musik, teman semuanya manggil Kak Agung. Iya. Sampai beliau Pak D Jering pun manggil Kak Agung gitu. Dia udah tua loh. Harusnya balik ya manggil Kak D gitu. Awal apa pertama-tama main drum tuh emang main musik drum langsung. Ya, biasanya Sili kan main gitar, terus Sili pemahaman main gitar. Sekarang kayak main apa? Little lah, baby masih kecil kan. Saudara aku tuh saudara sama saudara sepupu tuh kakakku Michael, terus Andika sama sepupu-sepupuku itu buat kayak perkumpulan keluarga gitulah, keluarga saudara itu namanya Widasa gitu kan. Nggak tahu kenapa ujungnya jadi mau berarah ke buat band gitu, Widasa tuh. Jadi aku nih nggak diajak sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin kekurangan personil terus aku diajak tapi nggak di rumah. Terus pertama itu awalnya aku suruh jadi main bass, jadi kakakku Andika tuh yang jadi main drum awalnya. Kayak bisa main bass tapi Enggak bisa. Jadi terus nggak tahu kenapa mungkin mereka waktu itu Andika terus sepupuku Dea sama Michael les gitar di omku kan. Mungkin dari sana mereka bisa tiba-tiba Dika tuh pengen aku main bass aja dah gitu. Akhirnya aku disuruh main drum gitu. Pada saat pertama main drum tuh jujur ya, panggung pertama aku tuh 2 apa kelas 3 SD lah. Kecil kali tuh aku belum bisa main drum tuh kan gabungan tangan sama kaki kan. Aku cuma tangannya loh. Dus. Itu masih gagal. Punya aku lebih jelek lagi. Jadi tangan aja nih aku yang mainin, terus omku di belakang megang bass drum. Jadi dia tahu beat yang aku main itu dia cuma main bass drum gitu dah awalnya, terus awal-awal bisa main drum gitu. Terus ditanya awal main drum tuh karena
om dari mama aku tuh dulunya memang pemusik dan aktif main musik gitu. Guru juga jadi guru musik gitu. Jadi rata-rata tuh Jadi sana ada aku kenal musik gitu awal. maksudnya keluarga Mundo kayak emang musik-musik itu semuanya suka-suka Ya, musik. ya. Ya, Bisa sepupu dibilang apa segala macam. sepupu keluarga besar lah. Terus skill main drum tuh les kan lu? Hampir tapi nggak jadi. Kirain di Rodo Beat les. Nggak belum ada ya. Irama Indah. Iya, Yamaha. Dulu kalau nggak salah coachku tuh Om Peter namanya. Jadi udah almarhum. Ya ada dulu pertama aku kenal pertama main drum, terus omku tuh kenalin kok kamu mau belajar main drum sama dia aja gitu loh. Itu teman yang omku gitu. Tapi nggak jadi. Ya jadi. Nah, kalau aku ngelihat Ki main drum kayaknya kiblatmu tuh kayak Travis banget loh mainnya. Boleh Travis. Ya, Ada Travis gondrong. Dulu kan nggak gondrong. Ya. Dulu pakai topi Aven loh. Jadi awalnya tuh kalau aku ingat tuh dari band Top 40, jadi awalnya jadi yang tadi aku ceritain tuh band saudara tuh berkembang jadi band Top 40 waktu itu zaman-zaman itu kalau nggak salah om-om sama mama papa aku tuh suka denger Bee Gees, terus Beatles kayak gitu-gitulah. Jadi kita mainin lagu-lagu itu gitu. Awalnya aku kenal main drum, aku bermain drum tuh ya lagu-lagu itu. Terus aku terinspirasi sama Travis tuh kalau nggak salah di SMP itu Bling. Nah, jadi waktu itu tuh SMP kan teman-temanku sering main ke rumah terus kasih dengar kalau nggak salah waktu itu tuh boomingnya Linkin Park sebenarnya baru-baru. Aku lebih dulu kenal Linkin Park daripada Blink gitu. Iya. Jadi dari Linkin Park terus dikasih dengar gitu, coba denger lagu nih keren loh gitu. Dari sana tuh aku lihat kalau Linkin Park kan banyakan rhythm sessionnya tuh ke snare, drum, hi-hat gitu kan. Sedangkan Blink tuh kan enggak gitu. Ada khasnya. Ada khasnya lah. Kadang ada tom dimasukin, kadang ada simal. Kok asik ya dari situlah aku terinspirasi. Beat-beat yang dihasilin sama dia, pukulan yang dihasilin tuh rhythm sessionnya beda sama dari yang lain. Pada umumnya Dari sana ya. Dari situ sih awalnya terinspirasi banget sama Travis. Travis bukan Travis. V rumput. Merafi satu ya. Berarti dulu kan apa? Sama kidsnya Kak Agung tuh sama Tol Bentol. Ya. Awalnya Aku masuk kan aku lihat tuh kenal Ki itu dari Tol Bentol, Agung TBT. Sampai Ki dibilang tuh gong disco. semua orang. Iya. Itu awalnya. Kayaknya setauku tuh drummer itu bukan Ki pertama. Itu awalnya Iya. Aku tuh pun nggak salah drummer yang keempat nggak salah. Oh, iya. Kalau nggak salah. Aku lupa ingat juga. Tapi sebelum itu siapa ya namanya? Blaul. Itu gitarisnya kan? Jadi gitaris ya. Dulu itu drummernya. Dulu itu dia sebelum aku masuk. Iya. Terus aku masuk, jadi dia gitaris gitu. Nah, awal Ki masuk di baru-baru di Tol Bentol lu siapa yang ngajakin gini. gitu? Dulu Siapa yang menjerumuskan Ki ke sana? Belum. oke. Iya. Sebelum ditelepon. Cheers. Tio ditelepon nih. Udah amin. Jadi ceritanya tuh gini. Dulu sepupuku Dea namanya. Dia kerja di Casanova. Barengan sama Giri sama Alvan gitu. Jadi aku tuh dulu deket banget sama Dea nih gitu. Jadi sering. Oh iya, maksudnya saudara. Oke. Terus maksudnya sering nganterin dia siaran lah, bolak-balik. Pokoknya deket lah gitu. Terus satu kali itu aku udah akhirnya karena sering kerjaan itu Dea sama Giri kan. Dea sama Giri sama Alvan. Jadinya aku sering nganterin Dea ketemu sama interaksi sama orang-orang radio ya. gitu. Terus si pertama itu awalnya Giri kalau nggak salah ya nawarin aku dulu. Giri kerja di salah satu selular apa namanya? Tri. Tri. Dia kerja di Tri. Terus aku dapat kerjaan di Giri buat dulu kan aku seneng graffiti tuh. Oh yang ngecek sini tuh keyboardnya di sini. Ya pokoknya kotor sih. Gambar gitu sih sayap tuh. Pokoknya Tri lah, Tri. Aku dapat project dari dia. Terus pas jalan-jalan gitu dia nanyain katanya drummer ya gitu. Katanya dia yakin drummer ya gitu. Iya gitu. Terus kayak main apa dulu? Wah, waktu zamannya aku SMA tuh sering mainin lagu rock, metal gitu lah. Gimana aku SMA? Ki mau nak gabung sama bandku gitu. Apa bandmu gitu kan? Tuh Tol Bentol tuh gitu. Dia ngomong gitu gini. Terus aku bilang,
yang aku ingat tuh kata-kataku ini, aku nggak mau belum mutusin ya, tapi aku dengar lagumu, kalau aku suka aku gabung. Berarti nggak tahu Tol Bentol lu. Belum tahu aku gitu. Terus dikasih aku materinya. Pertama kali latihan tuh di Peace Studio, Birnon. Oh, Bandung. Peace. Peace. Mana Peace? Samping Stikom dulu. Sampingnya. Ah iya. Bensin, Baru ya, audisi bensin. dia. Ya. Ya. Di sana pertama kan latihan aku senang, ada 2 lagu aku senang. Asik lagunya nih gitu. Kayak apa ya? Sebelum itu aku denger rock, metal gitulah. Tapi yang enggak metal-metal yang kayak sekarang itu maksudnya. Ya, beda lah. Ya standar lah gitu kan. Berarti karena suka lu. Dulu tuh Metallica tuh udah paling metal gitu kan. Iya. Karena terus metal lu. Tahu lah. Asalnya panjang rambut kuning. Ya, metal. Ini metal gitu. Terus BKW metal. BKW metal kalau dulu. Gondrong. Asal gondrong metal. Iya. Udah gitu, pertama latihan, asik, 2 lagu tuh aku seneng, kalau nggak salah aku ingat judulnya Pandang Tak Jemu sama Jinak-Jinak Merpati itu. Aku seneng tuh gitu kan, asik ngisi ternyata aku nggak tahu kalau sebelumnya tuh, memang lagu itu tuh belum isi, kalau nggak salah ya, belum isi drumnya gitu loh. Iya. Jadi belum pernah dibawain secara isi drum gitu. Jadi aku pada saat itu aku yang buat gong. Apa Giri gitu, biarin pukulanmu yang ini gagah nih gitu kan. Ya dari situ udah terjalin chemistry. Terus gitu latihan senang gabung terus sama Tol Bentol. Terus pertama kali aku manggung tuh di sebelah Matahari itu kan Robinson. Gak tahu eventnya apa, tapi aku inget tuh aku dibayar pakai nasi kotak basi. Iya. Aku makannya depanin loh, lapangan basket Sudirman loh. Oh iya. Makan sama Baong atau sama kruku dah. Iya. Pas kita mau makan, kok gini? Tapi zaman tuh Robentol udah punya nama apa biasa-biasa aja? Belum. Kalau aku ingat belum sih. Maksudnya mungkin beberapa kan itu anak dulu band kampus tuh. Mungkin temen-temen kampusnya udah gitu. Cuma belum ada fanatik deh belum. Nah, belum kayak segitunya gitu. Terus setelah itu terus jalan terus sama Tol Bentol. Jadi ya kok misalnya sekarang sampai di titik ini tuh aku terima kasih sama Tol Bentol. Masuk hits dulu 2010 tuh ngebom banget udah di Tol Bentol sampai PBK tuh cuma opening dulu. Iyalah Tol Wave ya nama ininya. Fansnya apa? Goyangnya gini. Friend base tuh. Biasanya kalau band nggak mau kelihatan sombongnya bilangnya friend base gitu. Friend base. Tapi follower. Belum ada gini, Twitter belum ada zaman dulu. Belum. Facebook udah waktu itu 2010 udah. Tapi belum Twitter belum. Terus setelah berarti awal Ki ikut Tol Bentol tuh Ki karena seneng band apa sama lagunya. Asik nih lagu nih band nih. Tapi setelah udah naik kan nih, udah jadi guest star di mana-mana kan. Sempet nggak Ki ngerasa apakah Tol Bentol tuh itu passionmu lagu kayak gitu? Soalnya kan anggaplah kalau Tol Bentol main tuh kan ada kostum tuh. Terus aku pernah dengar kalau gitu misalnya celananya hijau semua. Dan gitu nggak juari pakai malu pakai celana tuh. Betul. Nah, itu gimana? Waktu itu tuh gini, anak muda namanya, maksudnya baru tamat SMA, aku nggak salah aku tuh ikut Tol Bentol. Aku suka main lagunya, terus main aja lah. Terus pas itu tuh kebetulan aku punya media untuk mentransfer apa yang aku lihat, dari kayak aku terinspirasi sama Travis nih ya, bisa masukin ya. Aku bisa masukin di keren ya. Apa yang aku pengen gitu. Kebetulan personil yang lain tuh nerima gitu. Jadi asik-asik aja kan gitu, secara musikal gitu modalnya. Asik-asik aja. Cuma waktu itu tuh nggak tahu kenapa saat mulai pakai baju sama hijau syariah lah sana ya. Dulu tau gak Ci? Salah ketan. Pertama kali nih aku masuk Tol Bentol kan mereka celana hijau semua nih. Aku belum punya celana hijau. Tahu nggak Ki? Aku beli apa? Celana olahraganya Muhammadiyah. Celana sekolah yang Muhammadiyah. Iya yang hijau tuh. Sistem baru. Terus aku beli pakai manggung di Peanut waktu itu. Peanut masih ada. Biar Tol Bentol band disco tapi mainnya di underground ya. Ya dari situ kan. Terus sebenarnya itu udah masalahnya, jadi kayak aku bergaulnya dulu waktu SMA rock, metal gitu loh. Pas masuk Tol Bentol tiba-tiba berubah loh dari segi
bukan cuma musikal tapi fashion gue juga Fashion, bahkan ya. aku waktu Iya, itu nggak iya. pede, gimana ya, nggak pede Iya, lah iya, gitu iya. kan, sampai sekarang aku udah disuruh aku nggak pede gitu, cuma ya bagaimana Pak. Tapi nggak ada masalah kan sama musiknya maksudnya. Oh, nggak ada Ya, masalah. cuma tuntutan fashion tuh kayaknya bukan Ya. bukan aku banget nih gitu. Sering gue modelnya sering kayak gini, misalnya manggung di satu venue nih, satu panggung sama band-band underground lah gitu. Dan ada teman-teman underground, temanmu gitu modelnya. Iya. Kayak dilihat kayak dandananmu tuh aneh loh. Kayak gini ya agak dicemooh Ya, lah istilahnya. dicengin gitu. lah, dicengin. Kan ya nggak enak Iya. lah gitu. Mood Walaupun kita mau bercanda ya, cuma kan walaupun- ya mood kita mau manggung tuh kayak aduh kayak malu. gini banget lah. Iya. Kayak gitulah. Iya. Terus akhirnya, ini lanjut langsungnya. Iya. Akhirnya tercetuslah Army of Light. Oh, bikin band metal. Nah, di sana tuh sebenarnya aku karena seringnya aku nerima hal kayak gitu di panggung nih, misal mau manggung sama bareng-bareng sama band-band underground teman-teman nih, sering kali aku nerima hal itu modelnya kayak bukan dibully mungkin ya, bukan mereka nggak sengaja membuat itu modelnya cuma bercanda. Iya. Tapi kan tersentuh lah. Aku lama-lama tuh kan kok gini ya, gimana ya? Iya. Buatlah aku Army of Light gitu. Itu tuh tercetus sama Michael pertama pengen bikin band ya. Kamu ya. Michael aku. Iya. Terus sama Reza kalau nggak salah. Reza. Dia pengen bikin band metal, terus ditanyain Kim mau nak jadi drummer. Aku udah mau lah gitu kan. Di situ dah aku modelnya menerima lagi media baru nih untuk membuktikan bahwa stigma orang tuh kalau itu band disco segala macam gitu kan. Iya. Jangan bisa Ya, main gini. tapi Kak. secara personal tuh bukan ini kok, bukan ini kok gitu. Dia maksudnya- sedisco banget ya, gitu. nggak seperti bayangan Iya, aku iya, gitu iya. modelnya. Aku bisa kok ngikutin Iya. yang gini gitu. Main akhirnya bikin Army of Light segala macam itu. Jadi Army of Light sama King Tattoo. King Tattoo. Bowo. 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 Michael karena sama Trojan. Ya, Michael Trojan, terus Reza sempat sama PBK. Masih Oh. sama PBK? nggak tahu. Oh, udah. Tapi sebelum ke situ, Tol Bentol kemana langsung? Ah, iya. Ah, Endingnya tuh Tol Bentol kemana tiba-tiba? Tapi Gila. waktu itu kan apa tadi saya bilang ini Tol Bentol, ini PBK. Sekarang ini PBK naik waktu itu ya. Ya. waktu itu PBK lagi naik. Waktu itu kok nggak salah ya. Padahal nggak pandemi dulu kok hilang. Nggak gini. Waktu itu kok nggak salah, aku sibuk dengan bandku. Army of Light. Terus waktu itu kok nggak salah, Giri baru nikah, Alvan baru nikah. Jadi kayak Iya. punya kesibukan sendiri Iya, dong. benar. Karena mereka kan derajat umur lebih Iya. tua dari aku jauh gitu. Wah. Mereka lebih tua pokoknya. Aku paling muda. Iya. Oke. Zaman itu. Iya. Itu kan terus mungkin mereka punya kesibukan masing-masing. Yunan juga punya kesibukan, terus Naya punya kesibukan. Nggak sempat lah kita intim ketemu tuh, maksudnya ketemu latihan lah apalah. Cuma misalnya latihan tuh kayak cuma seneng-seneng ya lah. Ngilangin kangen. Habis itu udah nggak ada apa lagi. Sempet aku buat studio, aku sibuk dengan studioku sama waktu itu sama Gus Cilik kan. Aku sempat buat studio sama Gus Cilik. Udahlah sibuk gitulah, sibuk ngurusin segala macam tuh. Akhirnya nggak jalan lah waktu itu Tol Bentol gitu. Sampai akhirnya gitu tuh nggak salah kita ketemu kangen lah. Udah lama nih sekitar 3 bulan, 4 bulan kita nggak ketemu sama sekali. Tapi kangen beneran. Iya sih. waktu Karena itu. main temu kangen harus kangen beneran. Ngobrol bahas masalah waktu itu kita punya budget nih, kita punya kas. Iya. Sayang lo kas nih kalau nggak diapa-apain. Kita punya materi juga, maksudnya materi lagu gitu. Gimana kita rekam, habis kita rekam terserah lah mau di Lanjut rilis ya, atau iya, apa, iya, karena iya. nggak apa-apa, tapi kita punya nih datanya. Iya. gitu. Kita keluarin lah. Nah, pada saat itu lagi aktif lagi gitu, kalau nggak salah Giri waktu itu dapat ngomong aku udah ada passion di musik segala macam gitu. Kok nggak ada passion di musik? Waktu itu sih aku nggak tahu ya alasannya gimana, cuma aku bisa menilai waktu itu kan kalau nggak salah banyak teman-teman juga berpikir hijrah loh. Kalau waktu itu nggak salah zamannya hijrah lah dikit-dikit. Ya jenggot berdua panjang, nggak band. Nah, Ya kan, ya gitu lah. ada yang nggak banyak. Ya, Iya, maksudnya iya. selain Iya, gini iya. banyak lah, maksudnya kayak Ozone. Enggak, dia sudah masuk ke Maruko. Bukan vokalisnya. Oh, Namanya Ucai. Ucai. Waktu itu lagi ngetrennya tuh orang-orang dikit personil band tuh dikit-dikit hijrah dikit. Iya. Aku itu tuh jujur ya,
aku secara pribadi itu nggak terima loh. Iya. Kayak kok gini sih, personil bandku kok kayak gini sih. Padahal kayaknya dulu tuh aku berpikir kayak teman-temanku nggak jauh dari ini gitu. Ternyata dapat aku di titik itu kan. Terus berusaha aku sendiri itu mau memberi pengertian ke diriku sendiri loh. Aku cari-cari ini nih pemikiran pribadiku sih mungkin. Karena kayak kita nih Gus, kita modelnya punya hidup kita berantakan, istilahnya mungkin kayak gitu ya, aku bisa menggambarkan. Terus ketemu apa namanya balian, kebetulan apa yang dibilang balian tuh bener, paranormal kita jalanin tuh mau berubah lah hidup kita, membaik segala macam. Kita percaya kan 100% apa yang dibilang sama balian tuh kita ikutin gitu, mungkin gitu ya. Jadi aku nggak bisa juga ngejudge, oh itu salah kayak gini, aku nggak berhak untuk kayak gitu loh modelnya. Itu pribadi kan, apalagi namanya agama tuh prinsip kita loh, sensitif dan prinsip kita modelnya. Kalau Ki percaya itu Ki jalanin kan gitu. Akhirnya udah modelnya nggak terima aku di dalam hati ini, aku bisa akhirnya terima, oh mungkin gini ya temanku kayak gini aku jalanin gitu. Dan kedepannya tuh berkembang lah, jadi modelnya waktu itu, kalau nggak salah waktu itu tuh aku juga sibuk sih waktu itu. Jadi bukan salah, mungkin prosesnya waktu itu tuh bukan salahnya Giri ya. Waktu itu kita jarang ketemu, semua sibuk masing-masing, termasuk aku waktu itu masuk SID. Kru SID. Aku terus jadi kru SID, terus jujur lah kalau kayak gitu kan kita manusia nih. Yang mana ngasih uang lebih banyak pasti itu kita jalan. Di umur aku waktu baru nikah, terus baru punya anak satu, yang maksudnya belum bisa lah budgeting. Sebulan tuh aku perlu berapa untuk anak, untuk karena istri. Udah nikah. Jadi waktu itu jujur aja waktu baru zaman aku masuk SID itu kok SID misalnya bayarannya anggaplah 1.000. Kalau TBT, aku main sama TBT bayarnya 500 nih, nggak mau aku. Karena udah ada tanggungan ya. Dengan aku udah SID gitu, kayak gitulah. Itu dari sisiku gitu. Seringan aku kayak gitu, mungkin misalnya ada job, ada teman-teman aja main nih tol bentol gitu. Terus aku tanya berapa fee-nya. Mulai pada saat itu tuh udah mikir nominal ya. Fasenya tol bentol tuh udah di orientasinya udah di uang kan. Jadi bukan dulu tuh kan fun main. Yang penting main, enggak pikir uang sekolah gitu. Akhirnya mulai berpikir kayak gitu, terus lama-lama ya berubah dengan sendirinya, terbentuk diriku nih jadi kayak gini ya, karena realita lah gitu. Realita karena gitu. Terus balik lagi terakhir, berarti tol bentol itu diam kayak apa? Ini vakum atau vakum secara ilmiah ya? Ilmiah benar. Secara ilmiah, secara syariah ya. Berarti tol bentol tuh tidak hanya satu orang aja penyebab kenapa tol bentol tuh nggak ada, asing lah. Sama kayak Agung kan punya persepsi, oh karena dia gini. Jadi dia nggak bisa memprioritaskan tol bentol. Jadi nggak terlalu nggak jalan sampai sekarang kan gitu. Terus balik lagi ke belakang, aku sempat dengar awal-awal kayak main tol bentol baru bergabung. Itu nggak bisa ditinggal kalau main sama krumu. Ada apa? Katanya sudah 2 kali necang lah, jangan ditinggal aku. Emang Itu grogi banget. Sampai sekarang gue masih kayak gitu sebenarnya gue. Jadi gimana ya kadang-kadang rasa grogi itu aku tuh tak pede sama diriku loh gitu loh. Gimana ya? Sampai di titik tol bentol lu di atas masih kayak gitu. Masih. Padahal krumu itu bukan drummer loh. Jujur ya. Nah, itu dari segi apa gitu? Itu kan dari segi kru. Ya misalnya dari segi gini nih. Contoh nih aku kasih gambar kayak tadi aku bilang tuh. Ada fans nih. Kak gue minta foto dong segala macam. Aku tuh enggak pede, Gus. Enggak pede ngadepin modelnya situasi seperti itu tuh. Iya. Aku kayak ngerasa enggak pede lah. Nah, makanya gitu sampai dulu tuh di Bawong kan. Dulu kruku namanya Bawong. Dia dari titik nol tuh, dari yang aku bilang makanan basi itu. Dia kruku sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang jarang-jarang lah karena dia punya kesibukan kerja. Nyana ya sekarang, baru punya anak. Ya, baru punya anak. Bawong nih, si Bawong. Beli. Nah. Endorse.
Terus gitulah. Jadi dia tuh tahu Bawang tuh satu-satunya kruku yang tahu kalau nggak gini kayak kalah kayak gitu. Ya. Sampai dalam dia tahu Ya, aku ya. gitu. Jadi sering kali main terutama di luar kota ya. Di daerah gitu misalnya kayak di Karawang atau main di Buleleng. Pasti aku bilang, "Kali ini canah ciningil ini kan." Iya. Walaupun kadang-kadang tuh dia nggak fokus sama kerjaannya tuh Iya. kayak lihat penonton misalnya gitu. Iya. Ikut nonton bandnya. Kadang-kadang kan biasa tuh abis selesai manggung Iya. tuh tak redup gitu kan. Si malah diambil sama dia. Iya. Belum selesai. Tak redup hilang. Kayak gitu-gitu lah modelnya. Iya. Sampai maksudnya ya kalau kita pikir profesionalitas kan campah tuh namanya. Iya. Cuma aku sampai sekarang tuh masih kayak kira kru. Iya. Karena secara personal tuh deket. Ya, udah personal tuh udah deket sama-sama sama dia. tahu lah ya. Kayak gitu modelnya. Oke, terakhir nih, Tol udah kenapa nggak ada udah. Oh. Terakhir, kan dulu pernah tur ke Banyuwangi sama Tol. Terus kan pegal nih ceritanya. Terus pengen pijat. terus gimana tuh? Nah, jadi ceritanya gini ya. Waktu itu tuh jujur gini ceritanya awalnya. Start tuh aku kalau nggak salah sama kru terus Giri sama Alvan personil itu satu mobil. Aku lahir nih, aku sama kru nih. Mobilnya sama kru. Aku mobilku sama kru. Jadi berangkat tuh udah bilang, pokoknya Nan kalau aku ngantuk, ngupirin aku. Wah, semua nih kru nih dengan gagahnya bilang, tenang Kak Gong, pokoknya nyalain Kak Gong kenyal cang. Kayak dia nyetir. Itu kayak dia bilang kan. Awalnya. Baru mereka 1 jam udah. Aku dong yang nyupir Sampai Banyuwangi. Iya. Bagaimana nak capek dong? Iya. Telepon aku coba cari ini tukang pijat nih gitu kan. Bener nih. Tukang pijat bener nih. Iya, pijat bener. Nanya di siapa? Panitia. Oh, panitia. Cariin tolong tukang pijat gitu kan. Terus udah gitu datanglah tukang pijatnya ibu-ibu nih gitu kan. Aku pertamanya udah curiga nih. Ih, tukang pijat bener apa enggak ya gitu. Masa tukang pijat tuh biasanya bawa minyak urut. Iya. Ini enggak, bawanya hand body. Oh. Kan pemikirannya modelnya kalau di mana di Bali itu biasanya tukang pijat itu pasti minyak urut atau minyak hangat gitu. Ini enggak nih. Wah, ini sudah mulai takut tuh. Merinding takut tuh. Yang datang cewek apa cowok? Cewek. Cantik? Enggak. Ibu-ibu kan? Ibu. Ibu nenek. Nenek lah. Berarti nggak bisa harapan berekspektasi lain itu udah nggak ada. Aku nggak pernah Nggak kan masih muda, siapa tahu ada ekspektasi. Waktu itu tuh gini dong. Agak-agak liar, semi. Aku pengen liar tapi nggak tahu nggak bisa gitu loh. Karena nenek-nenek. Enggak, ya iyalah. Masa kayak bisa nakal mana nenek. Kalau yang datang nggak nenek-nenek gimana? Kemungkinan. Bisa dibicarakan. Kemungkinan aku tanam benih di mana-mana. Ngasih sampel lah. Berarti pijat. Iya, pijat. Pijat beneran waktu itu. Saya habis itu pulang kan. Pulangnya pun gitu, Dok. Kru tuh bilang, "Kak Gung pokoknya Kak Gung capek kita nyetir gitu kan." Tapi masih prinsipnya mereka masih. Ya. Biasa 15 menit pertama aja habis itu akhirnya saking capeknya aku tidur di musola. Musola di dalam kapal itu kan biasa ada musola. Oh iya. Tidur di sana. Habis itu kalau nggak salah Alvan akhirnya naikin mobil yang satunya, Giri pindah ke mobilku, Giri yang nyetir gitu. Oh, akhirnya mereka kru ini nggak ada nyetir akhirnya? Nggak ada, termasuk aku juga nggak mau. Waktu itu kruku dolar. Dolar sama bawang. Dolar. Enggak, bukan. Oh, bukan. Dolar di mana dolar sekarang? Mana dolar? Di dolar mana dia? Dolar swasdi, kamu di mana? Swasdi Putra, di mana kamu? Kok nggak minum? Oh, nggak bilang, nggak ngomong. Beta telepon. Jangan. Dituba gue. Tuba. Di tuba. Padahal udah harap kau nih. Harap kau. Tar ya. Terus minum dulu. ya. Oh. Nah, Kamu nubah-nubah. Jadi tadi nih kalian ini 21 tuh. Hah? Aku 2 kali. Enggak ada 21 tuh. Biar dituba aku di sini. Enggak ada. Kena kecak aku di sini. Enggak kecak oleh.
Oke, Tol Bentol udah clear ya maksudnya. Dari dia awal Tol Bentol tuh kenapa sekarang kemana nggak tahu. Misalnya kalian mention aja di Twitternya mereka masing-masing. Tanya Twitter, Twitter, Instagram. Ya Instagram lah gitu. Tapi Twitter kira sih. Taruh, aku pengen tahu dikit ya. Udah kok bisa ke SID sama Pak D JRX? Ya, kok bisa Kenapa? Agung nih nge-crew JRX Viral. Conversion. Nah, ayo jujur ya. Dokter waktu itu JRX, scientist loh sekarang dia di bio Instagram. Aku inget sekali tahun 2013 konser Metallica di Jakarta. Itu pertama kali aku ditelepon. Aku lagi nginep di rumahnya Alvin Noxa kalau nggak salah, sama Nova. Ditelepon sama Mbak Yeni, Bung bisa bantu nggak SID manggung di mana gitu kalau nggak salah. Jadi adisional tuh apa langsung? Apa Kru. Jadi waktu itu kalau nggak salah teknisi drama Pak D nggak bisa, aku gantiin gitu. Itu aku di Jakarta nggak bisa, nggak bisa Mbak Yeni. Tapi kalau jujur ya ulang salah tuh. Bukan dari situ awalnya. Jadi aku punya proyek kan tuh sama Bobby. Protochip. Oh iya. Apa band Ska ya? Band Ya. Ska, Pang SID. Ska, Pang Rock, Paskang. Skang Spung, Adeskun. terus gas kan. Jadi ceritanya awalnya tuh gini, waktu itu aku ceritain, aku dapat telepon dari Bobby itu melalui Edwin. Karena Edwin Dewa sempat nge-crew SID. Edwin sempat kalau nggak salah jadi teknisi di sana, teknisinya jadi. Terus mungkin aktif mereka dekat kan, terus ditanyain, Win nggak punya referensi drummer untuk Protochip? Gitu. Protochip, ya. Diajaklah aku. Jadi sebelum sama SID itu aku udah lama kok sama Protochip. Jadi garapin lagu, album gitu sama Protochip. Terus pas aku konser Metallica tadi itu Jakarta, telepon sama Mbak Yeni bisa nggak? Jadi aku udah kenal Mbak Yeni itu sebelum itu gitu. Nah, maksudnya udah kenal Gara-gara di Protochip. Ya. Udah kenal terus bisa nggak? Nggak bisa. Terus aku bilang tapi kalau ada kesempatan lagi mau udah aku udah gitu kan. Yang bikin nambah pengalaman lah. Kebetulan waktu itu konser SID di Madiun pertama kali itu nggak bisa. Teknisinya Pak D, aku yang gantiin. Itu 2 kali, pokoknya 2 habis Madiun di mana gitu, aku nggak ingat. Gantiin, terus aku kan ngerasa ya maksudnya karena aku bisa ngeband di sini segala macam, terus dapet panggung Pak D. Waktu pun aku jadi teknisi gitu. Tapi awalnya kenal sama Pak D nggak? Pak D jadi nggak kenal. Kenal ya modelnya karena dia artis aja gitu modelnya. Iya, tapi dia nggak tahu Ki gitu. Ya enggak lah. Iya lah, nggak kenal namanya tuh. Tahu namanya. Tahu namanya. Ya gitulah. Terus beberapa kali akhirnya kenal, kalau nggak salah kenal aku sama Pak D. Gara-gara nge-crew. Gara-gara Iya, kenal. Iya lah, Diemin terus. Ajak siapa? Ajak asik rumah. Udah gitu, aku bilang sama ini Pak, ternyata asik gitu loh, maksudnya kru tuh asik. Waktu itu masih orientasi ke duit. Kerjaannya kayak gini gede duitnya gitu kan. Mbak, kalau misalnya ada job lagi aku mau lah. Karena udah ngerasain ya. Ada ngerasain ya gitu kan. Apa namanya tumben lah dapat hotel sendiri segala macam. Fasilitasnya ada. Lebih dari artis di sini gitu. Ya, lebih dari jadi artis di sini. Ya gitu jalan. Oh nggak salah kok gitu. Lagi di mana ya? Di telepon Mbak Yani. Kok keluar gitu. Kok Twice dulu. Masih kok Raymond. Kok Raymond. Keluar. Kamu mau nggak gantiin? Kamu gantiin posisinya. Kok jadi setelah aku resmi masuk di Grovesen, nama krunya SID, Grovesen. Itu tuh di posisinya Eko aku. Ngapain? Sembarang. Oh, jadi serabutan ya, bisa dibilang itu freelance. Ya freelance juga kali. Kalau soundcheck aku nyanyi. Ya bisa lah nyanyi. Padahal drummer. Ya, di Tol Bentol kan ada nyanyi kayak dikit-dikit. Udah gitu, ya jalan sama SID sampai tahun 2018 Februari kalau nggak salah Januari itu aku resign. Selesai gara-gara berkeluarga. Karena selesainya apa tuh? Waktu itu gini, apa diajak live sebenarnya?
Nah, waktu itu gini ceritanya. Masa dia nembak Pak D? Aku baru kerja di BMTC Balawan. Ngajar juga sama kayak Gus Cilik ya ngajar. Waktu itu tuh kamu gantiin Cilik. Oh, Gus Cilik berhenti kayak gantiin. Cilik tuh kalau nggak salah cuti Hamil. bukan hamil. Kuliah apa? Skripsi. Oh, skripsi. Oh iya. Cilik, aku gantiin Cilik, terus akhirnya Cilik masuk lagi, mulai kita kan pisah nih. Aku ingat banget tuh waktu itu gajiku di Balawan tuh cuma 160.000 per bulan. Pakai apa? Kok bisa? Ya gitulah pokoknya. Ya ada hitungan jumlah murid kan. Ya. Iya. Akhirnya sama Cilik, tiba-tiba keluar gitu. Muridnya Cilik sama aku. Ya. Terus sekarang karena pandemi, jadi nggak ada murid lain. Tapi statusnya nggak berhenti kan? Nah, terus kaitannya kan sama SID nih. Iya. Gara-gara itu, waktu banyak muridku nih. Aku mulai susah ngatur jadwalku hari-harian tuh. Jadi kalau misalnya aku berangkat sama SID, muridku otomatis kan misalnya hari Sabtu nih. Aku manggung, SID manggung hari Sabtu. Aku berangkat mungkin hari Sabtu atau mungkin hari Jumat gitu. Jadi muridku yang hari Jumat atau hari Sabtu tuh tak pindahin ke minggu depannya. Jamnya jadi numpuk loh. Oh. Jadi bingung ngatur schedule Ya, tabrakan. mingguannya tuh tabrakan segala macam tuh. Jadinya aku bilang karena gini aku undurin diri gitu. Oh. Aku yang resign, aku minta mundurkan diri karena Berarti mundur secara baik-baik ya. ya Jadi Balawan mundur. nah SID Oh, dong. Terus ID. Bang. Mulai mabok. Agung nih setelah jadi pernah jadi kru SID, dia pernah jadi additional jering. Oh pernah. Pernah ya? Secara kalian tahu SID tuh kalau nggak ada jering tuh kayaknya nggak manggung. Dan ini dia pernah jadi additional main drum SID. Kayaknya pernah main drum SID. Kayak Nova pernah deh. Masa pernah? Ya nggak usah dihitung. Nggak usah dah ya. Soal sama Pak D jering lu. Iya. Gini. Dia kurus ya, nggak gini deh. Ya. Itu gimana tuh kok akhirnya SID tuh kalau nggak ada jering bisa manggung nggak sih? Lapangan tuh keluar ya. Ya, mereka tuh kita kalau nggak langsung- ada jering tuh manggung nggak? Maksudnya nggak ada salah satu personel tuh biasanya memutuskan untuk deal nggak sama eventnya? Waktu itu tuh kalau nggak salah udah deal memang, cuma mendadak jering sakit kalau nggak salah. Oh, Yang bisa paling sakit ya? Yang paling aku ingat tuh Sidoarjo. Hmm. Jadi sebenarnya Pak D jering tuh sudah mendarat di Surabaya sama kita. Tiba-tiba kalau nggak salah jantung nggak salah masalah waktu itu. Galau. Enggak. Nah, Hati. dia salah apa sakit apa hatinya gitu loh. Sakit hati. Galau. Ya gitulah pokoknya. Iya. Jadi waktu itu tuh Dia naik Suprafit tuh nggak? Jadi waktu itu tuh aku inget banget tuh. Pas turun itu aku udah lihat kayak gelagat aneh tuh Pak D. Aduh kayak gitu lah. Terus soncek kan kita kan kru soncek. Aku lagi nyanyi indah tuh. Kira indah. Lagi nyanyi lah gitu. Tiba-tiba dipanggil sama Gus Bim nggak salah. Gong, Pak D nggak bisa main. Kamu gantiin posisi Pak D. Saat itu juga. Ya, Terus latihan nggak? ya saya tahu lah. Iya. Kayak gitu gimana dong? Iya. Akhirnya rolling kan aku dari vokalis pertamanya. Ganti jadi drummer. Latihan lah. Waktu itu kalau nggak salah mendadak Om Bobby sama Pak Eka datang ke venue untuk khusus soundcheck. Biasanya jarang lah mereka soundcheck. Iya. Waktu itu datang soundcheck untuk latihan sama Karena aku. perlu latihan wakil. Oh. Latihan akhirnya. Berarti latihan pas soncek nih latihan. Latihan kan pas manggung lah nih. Kita tahu nggak mungkin aku bisa mengabarkannya rasanya nih ya. Sebelum manggung tuh penonton tuh udah SID kan? Ya kan? Udah gemetar nih aku nih. Kayak aku ganti nih. Pasang tirai depan. Aku udah ngejar nih kan, udah ngejar gitu kan. Tiba-tiba untungnya waktu itu ada videonya Pak D loh. Mohon maaf, saya nggak bisa gini karena sakit. Dia bikin video gitu kan. Klarifikasi lah. Zaman itu udah klarifikasi. Nggak gini lah dia apa namanya? Penonton tuh gak gitu cuma ya bagaimana dong, show kan harus jalan terus. Naiklah aku pertama kali tuh duduk kursi kayak gini rasa jadi jering ya gitu. Bener-bener gimana ya,
mainan itu enggak sebenarnya dari segi permainan tekanan tuh, tapi dari tekanan penonton tuh. Iya, tekanan publik ya. Wah, Pancang dilempar. Iya, gitu aja udah modelnya. Enggak bawa topi lagi ya, biasanya topi gitu. Jering kok kayak babi nih gimana? Wah, turun. Jering kok kontrolnya turun ya? Tapi pas gimana ada low rider tetap enggak ada. Enggak lah. Itu kan sesinya Pak D tuh. Aku tetap Betul low rider di cancel sama jaringnya. cancel. Tapi tetap dipajang. Oh, dipajang. Adegan yang Pak D naik tuh enggak ada lu gitu kan. Pas intro tuh enggak ada. Coba nek sepeda begitu Tapi aku gondrong. Wah, aku naik sepeda gitu weh. Disiapin gantungan di belakang drum, gantung diri. Tapi endingnya maksudnya pas event waktu kejadian di Ronaldo aman-aman. Aman-aman aja sih. Cuma ya karena latihannya kayak gitu kan ya wajar lah. Iya. Aku nggak bisa semirip Jering lah, dan mungkin aku jadi Jering kan gitu. Tapi karena tuh latihannya cuma itu, temponya sama lah ya. Ya, Iya kan ya. ya. Idealisnya dapet lah. Kalau terlalu banyak latihan nggak dapet temponya jadi. Oke, lanjut. Idealisnya letaknya di sana. Bener. CDM Sano. CDM Sat. Mereka Pak Dea. Nah, Berarti udah apa SID itu udah maksudnya band Bali yang udah apa mengharumkan Bali lah. ya. Ini sama Lolot. Oh iya, adeknya nih. dulu ya dibilang mirip tuh. Sumpah. Waktu itu siapa ya yang hubungin aku ya? Gus Bim apa Gus Bandung ya? Hubungin aku, kayak bisa nggak gantiin main di Lolot. Kenapa Kus Bandung? Oh dia IO pas acara itu. Acaranya kalau nggak salah tuh di Gianyar, aku ingat tuh Lolot reunion tanpa beli Denny. Oh awal-awal comeback Lolot ya. Di Awal Balai. Oh berarti waktu itu Hendra belum masuk. Belum, jauh sebelum Hendra. Si Giko Hendra masih masih cemburu. Ya gitulah pokoknya. Terus aku telepon kayaknya Gus Bandung apa Gus Bim gitu apa Pak Doni, lupa aku pokoknya. Pas main di Balai Budaya kalau nggak salah. Balai Budaya. Ya di lapangan itu. Di Balai Budaya. Lapangan Balai Budaya namanya. Iya, jadi lapangan Balai Budaya. Ya. Itu kan latihan pun nggak salah di ice sekali, terus ice 2 kali, terus di ada sanggar seni di belah batu tuh nggak salah. Apa kan nama sanggar seninya? Itu lagi sekali gitu. Karena ada gabungan apa lagunya ada yang nggung loh. Iya. Oh iya. Gabungin sama kecak tuh lah gitu modelnya. Makasih. Ya itu kacek jadinya kacek. Aku jujur nih, mungkin ya orang denger ya lagu-lagunya Lolot tuh kayak biasa ya loh. Tapi aku setelah denger tuh model detail aku denger kayak fuck susah kali no gitu. Iya. Terus udah susah lah, aku pun susah nyari nih juga aku ujungnya dapat juga modelnya. Main akhirnya. Sombong deh. Susah tapi ujungnya dapet deh sombong. Ujung-ujungnya dapet. Oh nggak dapet dong salah nggak jadi sombong nggak dapet. Nggak dapet. Ya. Akhirnya manggung aku salah tuh. Kalau nggak salah aku ingat kanan di sebelah kananku tuh si Dek Fat tuh Dek Fat. Drummernya Gravity ya. 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 Bali. Dek Fat tuh yang karena mungkin dia sering dulu gantiin Denny ya. Jadi dia beli Denny. Jadi ingat dia part-partnya tuh loh. Aku waktu itu tuh blank kali. Jadi dia ngasih tahu gue habis ini gini. Oh dia ngekru ya dulu. Dia nak ngekru. Aku ngajak Bawang juga ngekru. Cuma si Dek Fat tuh kayak ngasih tahu aja loh. Gue habis ini tuh gini dibisik-bisikin aku loh. Iya. Oh ya gitu lagi main. Oh ya gitu kadang-kadang aku lupa juga gitu kan. Nah pas turun panggung lah. Bidan digituin aku kan. Oh ya saya adiknya. Kok percaya gitu? Ya tapi sekarang Blidan udah CC kok saya jadi adik. Walaupun nggak sinkron ya. Edi dipecat aja dari kakak. Oh, Edi kakaknya. Adiknya Edi kan adiknya Blidan. Oke, udah tak telepon Blidan tolong hapus Edi dari kakaknya Blidan. Kirain Edi kakaknya. Soalnya gondrongan ya. Ya ibu gue. Sekarang ibu ya ibu. Berarti tapi waktu manggung tuh overall aman. 70% lah. 70%. Ya yang penting yang nonton Ya, bendera tetap dikibarkan Ya, ya. Pakai rocker. akan 8. Akan 8 ya. Iya. Biliar. Bola biliar tetap mengudara lah. Berarti dari cerita permusikan udah mulai
harum ya dari Tol Bentol sukses lah. Lumayan. Pernah sukses. Pernah sukses. Terus sama SID, udah harum banget. Lolot juga udah. Gara-gara SID saya tahu Raja 4. Kalau nggak gitu nggak mungkin luar uang ke sana. Tahu Papua, tahu apa Lampung, Terima kasih SID. Ajak lagi. Mungkin ajak lagi Mas. Terima kasih. Nah, itu kan yang udah microchip sama Tol Bentol, Army of Light, pernah nge-crew SID, additional pernah additional download sekali ya, additional download. Sekali. Nah, sekarang sama siapa aja? MCK. Oh, MCK. Sama MCK nih Mencikon. Call killer. Ini udah masuk apa additional? Sejauh ini masih additional aja. Additional dulu. Have fun kita modal. Kenapa bisa main sama MCK? Drummer kemana? Ke Cina ya? Oh, ke Cina. Masa sih? Sama gua itu tadi. Wih, main enggak boleh nih. Itu udah dari permusikan udah oke lah. Terus katanya pernah nge-racer juga ya? Oh, racing. Woi. Jangan tanya. Pura-pura balap. Jauh lama lu main racing. Racing. Motornya apa lu zaman racing? Motor apa lu? Sogun kebo Tuh Sogun yang kepala kotak. Iya. Sogun kebo tuh SMA. Terus tamat SMA Satria FU. Zaman Ki punya FU tuh udah ada istilah sing love you nak? Enggak, belum. Berarti kalau udah gara-gara ada istilah itu aku jual. Terus pernah main motor cross? Pernah. Sebelum zaman motor Shogun tuh. Oh, sebelum. Jauh. SMA kelas 1 enggak salah. Sampai apa tuh? Cuma hobi aja pas pernah balap. Sampai pernah balap di overlap 3 kali sama Air Dadang. Tahu kan Air Dadang? Iya. Udah skebol, di overlap 3 kali ya. Aduh. Tapi keren. Karena malas aku kan? Iya. Udah skebol di overlap 3 kali nih. Pembalap yang nomor 3 apa nomor 4 kalau salah tuh. Aku ingat kali. Tikungan tuh aku lempar motorku loh. Tak tabrak aja nomornya. tak tabrak dia jadi dia dapat juara 4. Kita tabrak orangnya. Astaga. Ini orangnya. Ya ini orang yang Dadang ini. Bukan Air Dadang, Air Dadang nomor 1, nomor 2 siapa gitu nomor 3. Nomor 4-nya tak tabrak dah. Iya. Berarti kayak enggak sampai beres finish juga. Oh enggak. Biar sama-sama dia dapat lah teman modelnya. Kalah kan modelnya dapat teman itu. Enggak, tengah lah ada teman lah. Iya, yang penting ada teman. Tapi setahu saya Agung nih keluarganya rata-rata beberapa tuh memang balap motor cross. Ya, sepupuku juara ASEAN. Kalau dia juari. Sepupuku juara ASEAN nomor 1 double. Mantap ya. Gagah. Siapa ya? Aku aja enggak gagah. Gagah Tol Bentol tuh disku. Dari semua omongan kan hampir 80% nakal. Negatif konten ini. Negatif omongan will be forgiven. Apa namanya kalau aku balik karena. Menurut kalian positifku di mana? Iya, positifnya di mana? Positifnya ada. Anakmu 2, positif 2 kali. Udah mulai panas nih sih. Sikat rambut. Padahal sih udah 18 nih. yang kalau namanya anak nakal kan pasti harus ada berkelahi. Gimana tuh? Nah, mungkin kita dulu barbar. Orangnya paling barbar untuk berkelahi. Ya, senggol dikit naik motor. Seorang Kak Agung. Duel. Cuy, sepas. Kesentrimo nih. Nah, sih kenapa zaman pelok-pelok motor bergantung. Nah, aku udah kayak gitu, Dok. Jadi intinya gini, Dok. Kalau orang sebenarnya kita kan tahu aku kan santai-santai aja bercanda. Ngangki udah. Aku udah dengar selama orang itu nyaman sama aku nyaman gitu udah. Kalau orang itu bermasalah bisa dibicarakan kalau live. Bisa diberantemkan. Nah, yang dulu zaman racing tuh senggol-senggol Kocok. Iya, senggol-senggol. Keren itu patah tuh. Itu tengah sebenarnya tuh. Aku pokoknya pasti dari bohong dia. Siapa bohong? Siapa bohong itu? Jadi bohong tuh leher. Bohong tuh bahasa Bali leher. Oke, itu tuh ada taruhan balapan. Bak dia. Ada positifnya emang. Terus
waktu itu tuh kita kan saling megang DP nih. Di Persik. Oh, zaman dulu. Kalau kalah ya kita tinggal nunggain sisanya gitu. Oh, iya. Kirain cuma nyicil kredit. Bayar Udah gitu kan. Pas kita lagi megang tuh lagi deal udah deal kalau nggak salah. Lagi nunggu pembalapnya menang apa enggak nih. Bukan kayak berat taruhan. Aku bukan naruhin orang. Jadi timku nih sama tim orang nih. Aku dipercaya megang uang itu. Oh, di tengah. Uang tengahnya. Megang uang ya. Aku sama temanku. Udah lagi megang gitu. Udah kalah nih pembalapku udah kalah. Kan harusnya aku bayar sisanya aja nih. Iya. Tapi aku dimintain global nih. Misalnya anggap nih 1.000. Aku udah DP 500 dimintain lagi 1.000 kan 1.500. Sama yang lawannya. Sama yang kalah. Sama yang menang. Aku kan kalah nih. Jadi kan logikanya aku harus bayar 1.500 dong. Orang taruhannya 1.000. Mana cariin? Itu udah. Maksudnya kan kalau misalnya aku taruhan 1.000, aku bayar 500 kan balik 500 bayarnya nih. Nah, lagi ribut masalah gitu udah. Dia nabrak di belakang. Ditabrak aku nih karena mungkin ikut polisi apa bagaimana. Doang ditabrak kan. Terus ribut lah nih ya temanku yang digoncengin. Aku diamnya nih. Maunya cuma ribut-ribut ya gitu. Iya. Gitu nggak usah ribut, pukul langsung pukul. Padahal bukan kayak berantem ya? Iya, bukan aku yang berantem, aku lihat kok orangnya ribut ya gitu. Kok dia langsung pukul? Kayak mukul? Aku mukul nih. Tak pukul kan? Dah gitu kan. Dateng lah nggak tahu orang nih sok-sokan ngaku kakaknya nih. Yang nabrak dia, kakaknya nabrak. Kakaknya nabrak. Wah, kok ngapain kok ini adekku gitu kan? Karena dia ngajak cewek kan modal gede gerak pasti kan. Iya, biasa lah, jalan racing. Oh, udah gitu. Gini. Terus buka helm loh. Ci bangsat Ci kayak aja. Keren Ci kan bisa buka helm gitu malah kebuka helm juga gitu. Tak pukul lah dia. Habis tak pukul tuh temanku yang aku gonceng ini lari dia naik motor. Kan bingung gue. Pada saat itu tuh ada temanku nih yang namanya Leher tuh. Harusnya tuh namanya Leher. Gengku tuh banyak sebenarnya. Iya. Mereka tuh bisa bantuin aku ngajar orang nih. Tapi si Leher ini udah bilang ke teman-temanku udah barengin Kak Gong nak sapeh ya, model asah ya, ada lawanan dipanggil gitu. Padahal orang yang aku lawan tuh udah gede loh. Gede. Cuma teman-temanku dia lari lagi sih. Terus? Ya udah aku mau coba pukul lari. Gede ini badannya. Yang masalah siapa yang pukul siapa? Berarti dua orang yang pukul. Ya. Yang satunya pakai helm nih, pukul gitu. Kalau masalah besar akhirnya tuh. Bang, besok cerita deh Ci. Dijelain aku Ci, itu Kak Gong kalah dia sama orang lu. Aduh. Bagaimana dong, Kle? Pantasnya pulang habis tadi. Ci, Kle. Butuh bawang Herayuti, ayo. Rambutnya baru. Rambut melahirkan. Apa nih sebenarnya? Iya, aku udah. Kayak tipu-tipu. Serius sebenarnya. Tipu-tipu. Udah, aku udah. Udah. Juga nggak pulang kumpul. Ya sih. Dia kerjanya harus pulang. Sudah kardio terus sampai kuburan sih. Oh, Ya aku pengen tanya sama Gus, waktu mabuk di rumahnya Nova. Apa yang pengen tanya? Ya nggak apa-apa. Tadi apa? Waktu mabuk di rumah Nova tuh Waktu ke Planet Kultur. Waktu ke Planet Kultur tuh loh. Waktu bibirmu tiba-tiba putih loh. Yang kepingsan itu. Tapi bisa dia pingsan. Oh iya. Dia ketawa-tawa. Tapi nggak tahu dia pingsan tadi ya. Langsung Sri Nova dong, kayak Gus bangun, kenapa ke gitu? Iya, siapa ke? Aku ya siapa? Sri. Aku Sri. Ngapain ke sini? Iya, orang kok gini di sini kan udah nikah udah. Ya, itu rumahku ini. Aku udah di sini. Oh iya, bengong. Aku pulang, habis itu Ki pulang, aku sendiri di rumah Nova. Iya. Tidur sama anjingnya. Besoknya aku di DM Mas Rigong, makasih ya muntahnya. Iya. Aduh. Udah ntar aku potong badan ini. Nggak boleh. Enggak, udah lama sebelum nikah. Itu masih masalah. Nggak boleh. Nggak boleh di-cut. Tio mana ya? Cuma lagi satu aja ya, tato pertama di King. Kita tatuan pertama. Ini maksud mau nih punya tulisannya nih. Aku tahu nih. Enggak. Kita narasumber kita kan Bangsat sih nih. Enggak, biasanya kan. Aku kan kita nggak tatoan yang berdua. Biasanya kalau orang baru tatoan tuh ada masalah kan misalnya
pasti rata-rata orang yang tatoan pertama tuh belum kerja gitu kan, belum punya penghasilan pasti. Di saat pertama kali tatoan tuh sama orang tua tuh di ACC nggak? Oh, kalau di ACC waktu itu enggak, pasti. Lain kali ya. Tanya. Setiap orang tua tuh pasti enggak meng-ACC anaknya tatoan. Iya. Aku gitu seminggu nggak diajak ngomong sama ibuku kan. Habis itu Seminggu nggak diajak. Tatoan pertama ada di King ya? King. Baru-baru dia tatoan di rumah dia bikin. Oh, King tato Bali. Yang di Baru Bali. mana? Ya, gambar Ganesha tuh ya. Ya, Awalnya skate itu sampai sini. Tapi Sampai jadinya sampai sini aja. pantas. Sisanya enggak kuat di sana. Bocoknya dia. Semua tak telepon teman-teman tuh. Waktu bawa tak telepon tolong bawain nasi jingo lo biar aku enggak fokus sama tatoku, tapi enggak bisa sih, sakit kali. Emang lapar? Sampai aku nonton bokep. Dah juga ngefek lu, sakit. Tetap sakit. Intinya tatoan tuh sakit. Iya. Iyalah jarum. Akhirnya lu enggak pernah Tatoan tatoan lagi. enggak tindikan. Bohong ke? Enggak ada. Dia dulu putih. Sekarang makanya waktu gue silik kemarin tuh kita nggak tanya karena dia nggak blok dah. Tato blok hitam. Kamu? Kalau dia bukan karena tatoan. Kalau saya ngerokok bisa dari SD. main layangan pakai cawat aja. Biasanya orang ngerokok tuh di sininya loh hitam. Ini dia dari SD ngerokok semua hitam. Main layangan pakai cawat itu. Oke, segitu aja keset kali ini. Thank you buat Kak Agung. Kak Agung pakai Kak dah sekarang. Kak Agung datang ke sini. Peka Agung. Ya, setelah dikejar-kejar dia pingin curhat di sini. Ya, siapa yang bakal ke sini selanjutnya? Kita lihat aja nanti. Dan thanks juga buat Jago Bali tradisional. Jago Mantap. terbaik. Ya, Terbaik. Ini juga buat referensi buat produk-produk dan endorsement yang lain ya. Siapa tahu yang mau gitu loh modelnya ngasih ya. Dan kita juga open kok secara free kalau mau ngasih free mau produk. ngasih Support produk lokal. produk lokal, kalau mau kontrak lebih bagus lagi. Oke, sampai ketemu di Keset keset selanjutnya.